Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lira semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Aditya Angga Dharma di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari penyakit saraf yang diakibatkan karena adanya WFH yang terjadi karena masa pandemi ini. Bersama saya Dr. Aditya Angga Dharma ditemani oleh Dr. Bedah Saraf yaitu Dr. Budi Sunarto, spesialis bedah Susanto, spesialis bedah saraf. Selamat sore dok, gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi teman-teman semua nanti kalau di saat acara teman-teman semua mau ada yang ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar di bawah ini atau bisa DM langsung di Instagram Rumah Sakit Lira Medica. Baik, kita mulai saja nih. Dok, ya. Sekarang ini kan sedang wabahnya COVID ya dok ya? Pandemik ya? Ya, sedang pandemik. Jadi orang-orang pun bekerja, yang biasa bekerja di rumah, sekarang bekerja di kantor, sekarang tuh bekerja nggak di rumah dok, kebanyakan. Nah, sebenarnya penyakit apa aja sih dok yang akan terjadi bila orang-orang itu yang tadinya bekerjanya itu di kantor, akhirnya di rumah, dan mungkin yang tadinya di kantor itu banyaknya bisa jalan-jalan di tempat, tapi kalau di rumah dia mungkin di depan komputer aja. Penyakit apa tuh dok yang sering terjadi pada orang-orang yang sering WFH dan banyak bekerja di rumah menggunakan komputer atau laptop? Baik, terima kasih Dokter Aditya telah memberi kesempatan untuk bincang-bincang santai mengenai seputar penyakit yang perlu diwaspadain pada saat masa zaman pandemi ini, yang khususnya berhubungan dengan bedah saraf, yang bidang saraf. Jadi wabah COVID atau pandemi ini kan sudah di mana-mana, ya, artinya segala lini ya, baik itu untuk orang-orang yang produktif bekerja maupun yang anak-anak sekolah ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah, semuanya bekerja atau belajar dari rumah. Nah, hal yang perlu kita waspadai adalah saat kita melakukan WFH atau school from home, itu kita belajar atau bekerja waktunya tidak ditentukan atau tidak tertentu. Ya, misalnya belajar PR atau apa, pertemuan singkat sih hanya beberapa menit dengan, kalau orang bekerja dengan direksi atau manajemen, kalau murid-murid dengan gurunya, mahasiswa dengan dosennya. Nah, di samping itu kadang kita terlena karena kita bekerja di rumah itu kan tidak ada deadline waktu. Ya, betul dok. Nah, tidak ada jam kerjanya. Artinya kalau kita bekerja di kantor, jam 7 masuk, jam 12 istirahat, jam 1 masuk lagi, nanti jam 4 pulang ya dok. Artinya jelas, misalnya kita suruh ngerjakan pekerjaan ini nggak selesai, jam pulang ya sudah selesai dok, ya selesai. Pulang, kita lanjutkan besok ya. Nah, pada zaman WFH ini kita tidak dituntut seperti itu, tapi kita dituntut target adalah kamu mau kerja jam berapapun terserah, mau kerjanya tengah malam, mau kerjanya bangun tidur, mau kerjanya mau tidur, itu terserah, tapi PR-mu selesai. Kalau itu anak sekolah Ya. hari ini mau habis kuliah ketemu muka sama gurunya, setelah itu anak-anak main game atau main di rumah dengan aktivitasnya sendiri tanpa mengerjakan tugas, yang penting besok kumpul harus selesai. Mau malam ngerjain, mau tengah malam, yang penting terserah, selesai ya dok. selesai. Artinya dituntut hasil. Iya, betul. Nah, bukan berdasarkan aturan. Nah, itu tanpa kita sadari bahwa kita bekerja, terutama profesional seperti Dokter Adit mungkin lebih banyak di depan komputer, atau teman-teman yang lain yang memang hari-hari bekerja menggunakan komputer atau handphone, atau pada anak-anak sekolah sekarang mulai kecanduan main game online. Nah, itu saya rasa namanya game online mulai dari anak-anak sampai dewasa ya. Betul. Nah, itu kan menggunakan tangan atau jari-jarinya. Nah, di situ perlu kita waspadain, sering ada keluhan nyeri pada jari-jari tangan, bisa berupa nyeri saja atau bengkak. Kemudian pada siku tangan juga ada. Sehingga itu sudah mengindikasikan bahwa sudah ada gangguan pada fungsi sarafnya. Gangguan pada fungsi saraf ya dok? Ya. Nama penyakitnya apa tuh dok? Untuk gangguan fungsi saraf itu dok?
bagi teman-teman atau rekan-rekan yang lain, sejawat yang lain yang sering bekerja menggunakan komputer, menggunakan mouse, ya, sekarang kan zaman digital ya, nggak mungkin WFH itu tidak menggunakan komputer atau handphone ya. Bingung dok, pakai apa dok? Kita bicara di era milenial sinilah. Bener, jadi mereka lebih banyak mengetik sehingga ini menjadi tumpuan di pergelangan meja. Tangan ini ya dok ya? Pergelangan tangan yang menekuk ini. Jadi di sini ada batasan di sini. Bagian sini ya. Ya, tempat menekuk itu kan tertekan terus. Kadang dengan posisi kita bekerja di rumah, posisi santai sambil tengkurap, ini akan menjadi tekanan yang lebih kuat. Nah, tekanan yang berulang atau repetitif ini yang dilakukan secara continuous terus-menerus, itu bisa mengakibatkan beberapa keluhan daripada beberapa pasien. Yang utamanya dia merasakan, yang pertama seperti kesemutan pada beberapa jari, kemudian nyeri, sampai akhirnya kekakuan untuk menggerakkan jari-jari tangannya. Nyeri, kesemutan, kaku. Iya. Oke. Hal itu biasanya disebabkan karena penekanan terus-menerus ya dok? Penekanan terus-menerus pada di daerah karpal atau tangan sini. Nah, di bawah sini ada serabut saraf namanya nervus medianus. Nervus medianus itulah yang mempersarafin jari-jari tangan kita ini, sebagian dari jari manis, jari tengah, sama jempol sebagian di sini jari telunjuk. Tadi kan dokter mengarahkan ke bagian jari dok ya? Mungkin kalau ke arah belakang nih dok, ke siku atau itu, bisa nggak dok? Bisa terjadi. Jadi ada istilahnya penekanan pada saraf ulnar. Saraf ulnar. Kalau tadi kita bicara saraf median. Nah, ini adalah saraf ulnar. Biasa kalau kita masih kecil sering main sama temen disentil gini suka kesetrum. Wah iya benar dok. Kalau ditekan sininya kata pelurnya katanya kesetrum. Kayak kesetrum tuh begitu disentil. Nah itu artinya pada saat kita mengetuk tulang styloideus ini, itu ada penjalar saraf ulnaris itu tadi. Nah itu terkena getaran ketukan tadi itu akan menimbulkan sensasi seperti kesetrum. Nah pada teman-teman yang work from home atau school from home, dengan posisi bekerja yang dia harus berhadapan dengan komputer setiap hari, tangan tertekuk begini, ini akan terjadi peregangan di sini otot, karena di sini ada bagian otot yang keras, tendonnya yang mengikat antara tulang dengan tulang ini, ligamennya. Nah, saraf median ini berjalan dari pangkalnya keluar dari leher, cabang akar saraf yang ada di leher itu menjalar ke tangan, masuk ke sini. Secara logika, pada posisi dia tertekuk begini, dia akan tergang. Begitu dia lurus kan dia kendor. Begitu dia tarik tergang. Di sini ada seperti tunnel. Nah, disitulah dia akan terjepit. Artinya nama sindromnya ulnar nerve trapping atau cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel syndrome. Karena di daerah cubitus dia, daerah sini. Jadi kalau itu terjadi penjepitan itu dan dalam waktu yang lama, terus menerus secara repetitif dan berulang-ulang, biasa orang juga dengan bekerja biasa menggendong seperti ini, itu sering terjadi. Nah itu gejala yang akan ditimbulkan adalah nyerinya yang paling khas itu di antara dua jari ini, jari manis dan jari kelingking. Jari manis dan jari kelingking. Pada tahapan yang lebih lanjut akan terjadi atrofi atau hipotrofi pada otot hipotenar. Oh, berarti ototnya sulit untuk digerakkan gitu dong? Sulit digerakkan dan dia akan jadi cekung dia. Jadi cekung. Deklok begitu. Kalau di pipi ada lesung pipit, nah di sini ada lubangnya. Jadi dia tertekan sehingga kalau teman-teman melihat ada orang yang dia tangannya nggak bisa lurus, ada bengkok begini. Nah itu biasanya mereka akan berobat pertama ke penyakit dalam dulu. Biasa penyakit klasik dikatakan asam urat. Nah setelah ditindaklanjutin, diperiksa, ternyata itu adalah akibat terjepitnya saraf tadi. Karena ujungnya daripada ulnar sini, di sini ada juga benjolan. Nah benjolan ini juga bisa menjepit, di bawahnya itu ada tunnel sehingga terjepit lagi urat saraf ulnarnya tadi. Kalau di sini namanya cubital tunnel syndrome, yang di sini namanya Guyon syndrome. Guyon syndrome atau ulnar ulnar entrapment tadi. Jadi penyakitnya itu karena penjepitan saraf ulnaris ada di dua titik tadi. Jadi sebenarnya penyebabnya itu cuman karena penekanan ya dok ya? Betul. Selain penekanan itu sendiri, ada nggak sih dok penyebab lain? Apakah diakibatkan mungkin dok
uh, kalau teman-teman Lira nih yang nggak tahu, mungkin masyarakat awam, apakah bisa disebabkan karena infeksi atau penyebabnya karena mungkin keturunan, bisa nggak dok ya seperti itu dok? Bisa. Jadi pada penyakit kasus saraf perifer itu banyak faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan atau kerusakan. Salah satunya tadi seperti saya sampaikan itu akibat faktor traumatik ya. Jadi yang faktor non traumatik bisa tidak dok? Bisa. Jadi bisa karena satu proses peradangan. Seperti saya bilang tadi, kemudian ada proses neoplasma juga di situ. Kayak tumor, kanker kayak itu ya dok ya. Ada lipom, ada ganglion, itu kan seperti ada benjolan teman-teman seperti itu. Jadi kemudian bisa juga karena penyakit infeksi, neuritis, bisa. Jadi ada dua faktor secara global itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan saraf pada perifer tadi. Yang pertama traumatik, yang kedua non traumatik. Nah, non traumatik ini kita bagi tadi ada proses inflamasi, proses infeksi, proses neoplasma. Oke. Menarik sekali nih. Saya ingatkan lagi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan langsung silahkan bisa chat di kolom komentar di bawah ini. Saya lanjut ya. Dok, tadi kan dibilang gejalanya itu ada nyeri ya dok ya? Nyeri. Kalau boleh tahu nih dok, kalau kita menilai nyerinya nih dok, nyerinya itu kalau 1 sampai 10 tuh nyerinya kisarannya di angka berapa sih? Kalau misalnya kalau 1 itu nyerinya ringan, 10 tuh sakit banget dok. Iya. Biasanya nyerinya itu di angka berapa dok? Nilainya dok? Karena ini sifatnya kronik, ya. Jadi dia nyerinya bertahap. Bertahap dok? Ya. Jadi yang nyeri ringan sampai? Dari mulai skala 1, 2, 3, 4, biasanya pada skala 4, 5 pasien sudah mulai datang. Sudah mulai datang ke berobat itu dok ya? Karena pada tahapan yang lebih lanjut, kalau itu tidak diatasin, prinsipnya saraf ini, kalau dia mengalami damage atau kerusakan, dia tidak ada regenerasi, sehingga ending terakhirnya adalah numbness, mati rasa. Jadi nyarinya udah nggak ada, dia merasakan mati rasa sudah. Mati rasanya gitu dok. Makanya kadang kita anggap simpel, kemudian masyarakat juga belum mendapatkan edukasi yang cukup karena masih mispersepsi juga dengan penata laksanaannya. Ada yang mengatakan ini karena darah nggak lancar, dibawa ke tukang urut kok enak, habis itu besok kumat lagi, berulang. Tapi penanganannya itu adalah berdasarkan kausa. Jadi penyembuhannya juga adalah prognosisnya dubia et causa. Kalau misalnya dia traumatik akan susah ya. Susah. Traumatik lebih susah dok ya. Kenapa? Karena itu berdasarkan habitual. Orang dia biasa bekerja dengan komputer, dia tidak bisa bekerja dengan komputer kan artinya kan dia akan susah. Ya, seperti itu. Karena memang manusia zaman sekarang kan tergantung sekali dengan teknologi ya. Betul dok. Oke. Selain tadi nyeri sendiri dok, ada gejala lagi yang khas nggak dok untuk penyakit-penyakit yang tadi? Gejala yang khas, pertama kalau kita lihat adalah gangguan itu bisa baik gangguan motorik, yang kedua gangguan sensori. Motorik berarti gerakan dok ya? Gerakannya gimana dok? Kalau motorik itu gerakannya jadi terbatas. Seperti saya bilang tadi, jari-jari tangan dia susah untuk diluruskan, cenderung dia akan menarik seperti ini, dia tertarik, 2 atau 3 ini akan tertarik. Jadi ada istilahnya claw hand, seperti orang kukunya mau mencakar gitu, claw hand. Nah itu gejala motoriknya. Kemudian ROM-nya terbatas. ROM itu artinya ring of movement, gerakannya terbatas. Yang tadi begini dia mau ngangkat begini, ini sakit ke pundak. Terbatas gitu, karena sakit terbatas. Ya, jadi kayak hal yang simpel, dia gatal di leher, mau garuk susah dia karena sakit. Nah itu kan artinya sudah mengganggu aktivitas daily ya. Itu dari motorik. Kemudian dari sensorik seperti saya sampaikan tadi, dia mulai nyeri skala 1, 2, 3, 4, 5 bertambah sampai dia kadang-kadang berusaha menjadi dokter bagi dirinya, beli obat bebas untuk penghilangan rasa sakit. Kalau di tempat-tempat yang ada jual jamu, dia minum jamu karena katanya rematik, tapi nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya yaitu tadi gejalanya kesemutan, kebas itu seperti mati rasa ya, jadi dia numbness, jadinya dia hilang, loss of sensory, karena memang selaput mielin atau pembungkus sarafnya sudah rusak.
Oke, menarik nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai gejalanya, penyebabnya. Nah, sekarang nih dok, bagaimana sih dok kalau udah terjadi hal seperti itu, bagaimana cara mengobatinya dok? Oke, jadi penata laksanaannya itu sesuai dengan keluhan. Ya, Jadi mulai dari keluhan yang ringan sampai keluhan yang berat. Untuk keluhan-keluhan ringan atau keluhan dini bisa diatasin dengan pemberian obat-obatan kortikosteroid atau obat-obat golongan NSAID, non steroid minum apa lewat suntik dok? Pertama kita coba dengan obat oral dulu. Minum dulu ya. Minum dulu. Kita evaluasi, kalau dia berkurang baru kita stabilkan dengan dosis yang tetap beberapa waktu sambil kita evaluasi. Kemudian dengan evaluasi tidak ada progres yang signifikan, baru kita berikan obat-obat injeksi yang topikal. Biasanya kita langsung ke lesinya. Untuk daerah guyon kita bisa suntikan ke daerah siku atau daerah tekukan jari. Nah, untuk daerah median kita bisa suntikan di daerah palmarnya, telapak tangan. Pada tahap yang lebih berat lagi, apabila dia sudah tidak respon dengan pemberian obat-obat injeksi ataupun obat oral, baru dilakukan tindakan operatif atau surgery. Nah ini tuh, untuk masalah pembedahannya nih tuh, Ya. sebenarnya kan orang-orang mendengar kata pembedahan, operasi kan udah takut duluan nih tuh. Bedah saraf lagi. Nah, pakai bedah saraf, orangnya ngedengarnya oh namanya bedah saraf ngurusnya kepala aja, padahal tangan pun bisa ya dok ya, karena saraf ada di mana-mana ya dok ya. Nah, sebenarnya biar sahabat Lira tahu sendiri dok, sebenarnya operasinya tekniknya seperti apa sih dok? Pasiennya apakah pasien itu dibiusnya dia sadar atau gimana? Mungkin bisa diceritakan dok kalau untuk operasi ini teknik operasinya seperti apa sih dok saat di ruangan operasi? Sebenarnya untuk penanganan kasus-kasus yang cubital tunnel syndrome atau ulnar nerve entrapment ataupun medianus nerve syndrome itu tadi atau CTS, itu operasinya sangat sederhana sekali. Sederhana itu. Yang dia tidak memerlukan pembiusan seperti general anestesi, tapi bisa dilakukan secara lokal anestesi saja. Jadi lokal ya dok ya. Jadi dia sadar, nggak perlu sampai tertidur. Justru sebaiknya operasi itu dilakukan dalam keadaan pasien awake atau sadar, karena kita bisa mengevaluasi durante op untuk motorik maupun sensoriknya. Itu tadi. Jadi kan kita ini termasuk cabang daripada functional neurosurgery, yang kita perbaikin adalah fungsinya. Kalau tangannya tadi bisa menggenggam, pada saat dia sakit dia tidak bisa menggenggam, nah kita perbaikin fungsinya bisa menggenggam lagi. Nah itu tadi. Jadi tahapannya adalah yang pertama pemberian obat-obatan oral maupun topikal, diberikan krim yang hangat dan lain-lain. Kemudian kita berikan meningkat ke obat injeksi, baru setelah langkah terakhir adalah tindakan operasi. Sadar, nggak usah takut. Dan waktunya singkat sekali. Berapa lama dok kira-kira dok? Antara 30 menit sampai 40 menit. 30 menit sampai 40 menit. Ini jenis operasi besar atau kecil atau sedang dok? Jadi kalau di bedah saraf itu untuk operasi seperti itu kategorinya khusus. Khusus ya. Jadi dia tidak masuk dalam kategori kecil, sedang, besar. Lebih sereman kepala kali ya dok ya. Oke, saya lihat dulu nih dok, apakah ada yang bertanya atau tidak. Ini ada yang menanya nih dok, dari Ibu Hartita. Jika ada gangguan yang disebutkan tadi dok, bila terus-terusan minum obat tanpa tindakan, bagaimana? Oh tadi udah disebut ya dok ya, jadi harus operasi ya dok ya. Nah, karena katanya ada orang tuanya dia usia 50 tahunan mengalami gejala yang kayak begitu. Sama dia nanyain bagaimana mencegahnya dok, kalau emang sudah sebelum terjadi seperti itu, bagaimana cara mencegahnya biar tidak terjadi seperti itu. Baik, jadi untuk pencegahan sebaiknya untuk carpal tunnel syndrome, kalaupun kita tidak bisa menghindari bekerja dengan komputer dalam waktu yang lama dan rutin setiap hari, ditambah lagi harus kita lembur di rumah mengerjakan tugas-tugas yang dikejar deadline oleh company, kita bisa memberikan bantalan yang lunak. Bantalan ya? Bantalan seperti gel pad, itu
itu untuk bantalan tangan kita. Jadi di daerah yang ketekan Di ini daerah tekanan ini dikasih bantalan yang halus ya dok ya. bantalan yang lunak seperti silikon dia. Jadi seperti kalau pernah teman-teman melihat alas insole sepatu yang dalam yang dari silikon atau bantal silikon, nah itu bisa diberikan itu. Terus yang kedua, kalaupun itu tidak ada, kita bisa melimit waktu. Kan keluhan itu timbulnya subjektif. Ada orang yang setengah jam belum merasakan apa-apa, ada yang 1 jam belum merasakan apa-apa. Tapi sebaiknya setengah atau 1 jam setelah kita ngetik secara intens, mungkin bisa diberikan relaksasi atau senam. Jadi untuk carpal tunnel syndrome tadi yang nyerinya di sini, kita bisa memberikan peregangan seperti orang lagi hormat begitu. Ditekannya gini ya dok ya. Ditekan begini. Biar ini terbuka kali dok ya. Ya. Jadi ini kita regang atau kita ke dinding, tempelkan begini, kita posisi mundur ke belakang, jadi ini tergang dia. Nah itu exercise-nya. Berapa lama dok ditekan gini ya dok? Cukup kita ulang 4 kali, hitungan 15 kali, jadi 1 menit lah. 1 menit. 1 menit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan kita relax, baru kita kembalikan lagi nanti. Oke. Ini ada lagi nih dok yang bertanya dari Pak Gilang. Katanya dia menanya nih dok, apa sih dok bedanya antara rematik sama penyakit yang tadi ini dok, carpal tunnel syndrome ini dok? Ya secara keluhan tetap sama. Artinya yang timbul adalah keluhan sensorik, nyeri. Rematik juga menimbulkan nyeri. Cuman secara klinis yang bisa kita lihat itu ada titik-titik khas di mana keluhan itu akan muncul. Jadi seperti kalau rematik itu kan mengenainya kan terhadap sendi, lebih cenderung ke sendi dan lebih dipengaruhi terhadap gangguan hasil laboratorium seperti kolesterol atau asam urat. Nah, pada gangguan saraf perifer seperti ini, kok hasil laboratorium bisa normal. Jadi tidak ada pemicunya. Dia pemicunya hanya tadi seperti saya sampaikan tadi bisa traumatik maupun non traumatik. Nah, apakah rematik bisa menimbulkan keluhan seperti medianus dan lain-lain? Itu bisa, tergantung dia timbul keluhan rheumatoid arthritisnya atau radang sendinya di daerah mana. Tadi kan saya sampaikan bisa karena inflamasi atau radang, bisa karena infeksi. Nah, salah satunya seperti itu dia. Cuman lebih ke kalau rematik, dia keluhannya itu dikasih obat, hilang, kemudian penyebabnya apa? Karena mungkin kadar asam uratnya tinggi atau kolesterol itu turun, biasanya hilang sendiri ada kalau nah, pada gangguan sindrom yang tadi saya sampaikan, bahkan dengan lab yang normal pun labnya hasil pemeriksaannya normal ya dok semuanya, tapi kok masih sakit itu yang menjadi ambigu. Saya nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, kok tetap sakit ya dok? Nah, biasanya kita diagnostik dengan menggunakan alat bantu USG. Berarti di USG untuk melihat apakah ada jaringan yang fibrotik di situ yang mengeras. Jadi tadi saya bilang tangannya di USG ya dok ya, dilihat sarafnya ya dok. Betul, pas kita ngetik tadi kita kasih bantalan alas yang lunak seperti silikon tadi. Oke. Nah ini ada lagi nih dok yang bertanya dari Ibu Devi. Dia nanya dok, kalau penyakit ini bila dibiarkan saja tidak diobati, apa dok akan terjadi atau efek samping kedepannya apa dok? Pada kasus-kasus seperti itu akan terjadi kecacatan permanen seperti kontraktur jari tangan tadi, seperti posisi kuku sedang mau mencakar, claw hand tadi, dan itu akan menjadi spastik, ototnya menjadi kaku. Nggak bisa lurus lagi dok? Nggak bisa lurus permanen lagi. Seperti ini dok ya? Kalau bahasanya kalau orang itu seperti kontraktur dia, bahkan untuk dibalikan posisi semula sakit. Itu sakit dan akan mengakibatkan terjadi fraktur pada tulang-tulangnya. Nah, karena kalau dipaksa, makanya tindakan surgery itu adalah langkah terakhir kita lakukan sekalian memperbaiki fungsi, kita juga memperbaiki bentuk anatomisnya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya mungkin dok. Dok, kalau udah dioperasi nih dok tadi, apakah harus diiringi dengan namanya rehab medik dok, kayak di fisioterapi atau gimana? Apakah perlu lanjutan atau udah dibedah, udah hilang gitu dok? Ya, jadi salah satu
tindakan atau penata laksanaan pada kasus-kasus keluhan di saraf perifer itu, rehab medik itu mutlak ya. Sebagai mitra kita, artinya sebelum dilakukan tindakan operasi pun kita sudah harus biasanya pasien otomatis akan pergi sendiri ke sana tanpa rekomendasi ataupun dengan rekomendasi rehab medik ke fisioterapi. Cuman memang pasca operasi tetap kita harus berikan rehabilitasi medik untuk mengembalikan supaya kembali sempurna lagi fungsinya, baik bentuk fungsi maupun bentuknya, anatomisnya. Siap dokter. Ya. Wah, diskusinya menarik banget nih hari ini. Oke, dokter, karena masalah waktu juga, mungkin kita bisa akhiri di sini. Tapi sebelum diakhiri, mungkin ada sepatah dua patah dokter atau kesimpulan yang diambil dok dari pembicara ini, dari dokter, atau ada yang mau disampaikan agar pasien ini atau teman-teman sahabat Lira di sini bagaimana sih biar kedepannya biar lebih baik lagi saat di bekerja saat WFH. Mungkin ada tipsnya dok. Ya, jadi buat teman-teman sahabat Lira dalam beraktivitas, baik itu bekerja maupun lagi santai bermain game atau sekedar menonton TV atau membaca file di komputer, atau pada saat kita menggunakan gadget, handphone, sekarang kan sudah ada juga tablet yang lebih gede ya. Tablet lebih gede. Pesan saya, bijaklah menggunakan gadget, karena hal tersebut apabila digunakan secara berlebihan itu bisa berdampak terhadap kesehatan tubuh kita, terutama saraf-saraf yang ada di pergelangan tangan maupun di tangan itu bisa terdapat gangguan, nanti akan keluhan seperti nyeri yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu Sobat Lira sebaiknya bijak untuk menggunakan gadget, artinya sesuaikan dengan alokasi waktunya, juga membatasin penggunaan handphone, karena itu juga bisa memperberat kondisi daripada kerja saraf tadi. Kemudian relaksasi itu penting, diselingi dari durasi kita aktivitas tadi. Relaksasi seperti saya bilang, stretching tadi tangan, kemudian ditarik ke belakang, itu nanti biasanya akan diajarkan oleh sejawat dari rehab medik atau fisioterapi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Dokter Adi. Siap dok. Oke dokter, terima kasih dokter atas waktunya. Baik sahabat Lira, itu tadi bincang sehat kita dengan Dokter Budi, spesialis bedah saraf, tentang bagaimana cara mencegah penyakit neurologis atau penyakit saraf di saat WFH di masa pandemi ini. Nah, bagi teman atau sahabat Lira yang mungkin ketinggalan atau tidak sempat nonton bincang sehat kita tadi, teman atau sahabat Lira nggak usah khawatir, sahabat Lira bisa nonton di IGTV Rumah Sakit Lira. Caranya tinggal kunjungi saja IGTV atau Instagram Rumah Sakit Lira, lalu search IGTV-nya dengan judul mencegah penyakit saraf yang diakibatkan karena WFH di masa pandemi Corona ini. Oke, sekian dari saya Dr. Aditya Dharma bersama Dr. Budi, spesialis bedah saraf. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.